Halo, selamat datang di mata kuliah termodinamika, dan ini adalah kuliah yang pertama, yaitu tentang pendahuluan dan konsep dasar. Jadi ada 5 konten yang akan kita bahas di video ini, di kuliah yang pertama ini. Yang pertama, kita akan bahas definisi dari termodinamika ya, dan kaitannya dengan energi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas sistem dan kontrol volume. Yang ketiga, kita akan membahas properti, keadaan, dan kesetimbangan. Yang keempat, kita akan bahas apa itu proses dan siklus. Yang kelima, kita akan bahas hukum ke-0 termodinamika. Jadi di kuliah yang pertama ini kita lebih banyak membahas istilah dan juga kosakata yang akan kita gunakan di sepanjang kuliah termodinamika. Ya. Nah, di sini ada salah satu contoh di gambar yang ada di sebelah kanan. Ini merupakan contoh dari aplikasi dari termodinamika ya, yaitu power plant atau pembangkit listrik ya. Jadi termodinamika ini merupakan satu keilmuan yang sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, akan kita bahas beberapa kosakata dan istilah penting ya di kuliah yang pertama ini. Nah, kita akan bahas dari istilahnya ya, atau dari namanya dari termodinamika tersebut. Jadi termodinamika ini dapat didefinisikan sebagai sains dari energi. Jadi kalau statistika itu adalah sains dari data ya, sementara termodinamika ini adalah sains dari energi. Intinya kita membahas tentang segala bentuk perubahan energi ya. Itu merupakan kajian dari termodinamika. Nah, kemudian dari akar katanya, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu therme, yang artinya heat atau kalor, dan dinamis, ya, atau dynamis, ya, yang berarti power. Jadi, termodinamika ini sebetulnya dari awal perkembangan peradaban manusia, ini dia merupakan satu keilmuan yang membahas konversi dari kalor menjadi daya atau kerja. Jadi daya atau kerja ya. Salah satu temuannya atau salah satu alat yang memang pertama kali termodinamika digunakan rasanya adalah mesin uap ya. Dia mengubah kalor menjadi daya atau kerja, yang merupakan salah satu penanda dari revolusi industri. Nah, yang akan kita bahas di sepanjang mata kuliah termodinamika itu adalah hukum-hukum yang memang merupakan hukum dari termodinamika. Yang pertama adalah hukum pertama ya, hukum pertama termodinamika. Ini tidak lain adalah hukum kekekalan energi, ya. Dan energi merupakan besaran atau properti dari termodinamika, ya. Dan kita udah belajar sama-sama bahkan di SD sekalipun ya, SD, SMP, SMA tentang hukum kekekalan energi, ya. Jadi apabila ada satu benda di atas satu ketinggian H, ya, maka dia memiliki energi potensial, ya, yaitu MGH, ya. Kemudian dia akan mengubah energi potensial ini ketika benda tersebut jatuh menjadi energi kinetik ya, setengah mv kuadrat. Nah, itu kurang lebih merupakan hukum kekekalan energi ya dalam mekanika. Nah, di sini kita akan bahas juga nanti hukum pertama termodinamika ini dalam kaitan hukum kekekalan energi, yaitu kaitan antara kerja, kemudian ada kalor, kemudian ada energi dalam ya. Semuanya kita udah pelajari sebetulnya di SMA, tapi di termodinamika di kuliah ini, di engineering ini kita akan memperdalam dari hukum kekekalan energi tersebut ya. Nah, hukum pertama termodinamika ini lebih berurusan dengan kuantitas ya, kuantitas. Sementara untuk hukum kedua ini lebih membahas kualitas energi. Nah, ini mungkin yang masih asing di telinga kita mungkin ya ketika kita pertama kali belajar termodinamika secara engineer atau di kampus atau di universitas ya. Bahwa kita akan membahas kualitas energi dan bukan hanya kuantitas ya. Jadi hukum kedua termodinamika ini nanti berkaitan dengan entropi ya. Di mana hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa energi bukan hanya memiliki kuantitas saja tapi juga kualitas. Dan syarat suatu proses terjadi itu berlangsung pada arah yang kualitasnya berkurang. Ya, jadi bukan meningkat. Jadi secara alami energi itu akan mengalir dari kualitas yang lebih tinggi ke energi yang kualitasnya lebih rendah. Ya, sebagai contoh, ini ada satu gambar di sebelah kanan dari slide ini, ya. Ini ada satu atau secangkir kopi ya. Kalau ini merupakan kopi yang mungkin baru saja di-serve ya di kafe, katakanlah dia memiliki suhu 70 derajat Celcius ya. Nah, 70 derajat Celcius ini dapat kita artikan sebagai suhu ya. Kalau kita taruh temperatur di situ, termometer di situ, kita taruh sensor suhu, ya dia membaca 70 derajat Celcius ya. Nah, ini merupakan satu kuantitas nanti ya, kuantitas atau properti nanti kita pelajari, yaitu temperatur. Tapi di sini tentunya
ada banyak molekul air ya, molekul air, kemudian ada banyak partikel juga yang bergerak. Dan pergerakan kolektifnya ini yang menyebabkan kopi tersebut panas ya. Nah, di dalam kopi ini terdapat energi ya. Nah, terdapat energi yang akan berpindah ke lingkungan ya kan. Jadi kalau kafe ini katakanlah ber-AC, dia memiliki suhu 18 sampai 20 derajat Celcius, kemudian kopinya sendiri 70 derajat Celcius, dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita tahu bahwa akan terjadi aliran kalor ya, Q dengan simbol Q ya. Terjadi aliran kalor dari kopi ini ke lingkungan. Dalam hal ini adalah ya kafe tersebut. Maka kalau hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa di dalam kopi ini terdapat energi, ya, yaitu kuantitasnya, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa akan ada aliran energi dari energi yang kualitasnya lebih tinggi, yaitu, ya, dalam hal ini kopi, ya, karena kualitasnya lebih tinggi. Dia memiliki kualitas dan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di lingkungan, ya. Sehingga akan terjadi aliran kalor, ya, dari yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah, atau yang kualitasnya lebih tinggi ke kualitas yang lebih rendah ya. Nah, kenapa sih disebut dengan kualitas yang lebih tinggi ya? Karena dengan kalor 70 derajat Celcius ini kalau kita konversi menjadi kerja nantinya dengan simbol W ya. Mungkin harusnya warna putih. Dengan simbol W ya, maka kerja yang 70 derajat Celcius ini akan jauh lebih besar dibandingkan yang 18 sampai 20 derajat Celcius ya. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah prinsip dari termodinamika sendiri, ya, yaitu mengubah kalor menjadi daya atau kerja. Semakin tinggi kalornya, maka akan semakin besar atau semakin baik, ya, yang bisa kita konversi menjadi daya atau kerja, ya. Nah, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa akan terjadi aliran kalor dari atau akan terjadi aliran energi dari yang kualitasnya lebih tinggi ke yang lebih rendah dan bukan sebaliknya, ya. Sebagai contoh. Kita tidak bisa memanaskan kopi ini 70 derajat Celcius dengan mengambil kalor dari luar, betul apa tidak? Ya kan? Kalau misalkan kita mungkin melakukannya, maka itu melanggar, ya, kalau seseorang bilang bahwa oke, kalau saya punya kopi 70 derajat Celcius, ada di lingkungan atau ada di ruangan yang 18 sampai 20 derajat Celcius, maka saya bisa membuat suhu ini menjadi lebih rendah, katakanlah menjadi 15 derajat Celcius, kemudian yang 70 derajat Celcius ini jadi naik, ya, katakannya menjadi 75 derajat Celcius, ya. Nah, ini merupakan proses yang tidak mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, proses ini bisa dilakukan kalau kita menambahkan kerja dari luar, ya. Nah, itu yang merupakan prinsip-prinsip yang akan kita pelajari di sepanjang mata kuliah ini, ya. Ini merupakan contoh sehari-hari, tapi dari contoh sehari-hari ini kita bisa tahu bahwa termodinamika ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang kadang kita take for granted ya. Nah, semoga setelah belajar ini kita udah nggak take for granted lagi, kita mulai berpikir lebih panjang, lebih jauh juga ya, sehingga bisa mempelajari setiap fenomena yang ada di sekitar kita dan bisa menggunakannya untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kajian termodinamika itu terbagi menjadi dua, yaitu termodinamika klasik yang akan menjadi bahasan dari mata kuliah ini ya, atau di video ini, atau di rangkaian video ini ya. Jadi mata kuliah ini ya, atau rangkaian video ini, kalau kalian bukan merupakan mahasiswa saya yang terenroll atau terdaftar di Unpar, ya, sepanjang playlist dari mata kuliah ini kita akan membahas hanya termodinamika klasik ya. Nah, termodinamika klasik ini adalah pendekatan termodinamika yang tidak perlu memperhitungkan kelakuan dari partikel penyusun ya. Jadi bisa dibilang termodinamika klasik ini kajiannya jauh lebih makroskopik. Makroskopik ya. Sebagai contoh, kita akan menghitung atau ya mengukur ya, kalau dalam praktikum di termodinamika itu kita akan melakukan pengukuran atau kita menghitung P ya, yaitu tekanan. Kemudian ada lagi besaran lain yaitu volume. Ya, kemudian ada satu lagi yaitu temperatur. Nah, ini yang paling sering akan besaran yang akan kita hitung di termodinamika ya. Nah, yang menarik adalah ada kajian yang kedua yaitu termodinamika klasik atau statistik. Yaitu termodinamika statistik ya. Nah, kajian yang kedua ini termodinamika statistik adalah pendekatan termodinamika yang memperhitungkan sifat rata-rata dari partikel penyusun. Jadi bisa dibilang bahwa termodinamika statistik ini merupakan kajian yang lebih mikroskopik ya. Sebagai contoh, kalau di termodinamika klasik itu membahas tentang tekanan, ya,
Maka di termodinamika statistik ya, dia membahas tekanan dalam bentuk tumbukan antar partikel. Jadi katakanlah saya punya satu piston atau satu bejana lah ya. Kemudian saya tekan ya, atau piston aja deh ya. Saya tekan ya, di sini ada satu bagian yang bisa menekan dari fluida tersebut ya. Kemudian di dalam sini ada fluidanya ya. Dan dalam fluida cairan tersebut atau gas, jadi ini bisa berupa cairan atau gas ya. Nah, cairan dan gas tersebut tentu terdiri dari atom dan molekul. Betul apa tidak ya? Oleh karena itu saya memberikan satu ilustrasi di sini ya, ada molekul dan juga atom yang katakanlah dia berupa gas atau cairan ya. Dan di termodinamika statistik ini kalau kita lihat dalam bentuk tekanan yang jauh lebih mikroskopik ya. Jadi kalau kita tekan tentu akan terjadi penambahan tekanan, ya kan? Karena saya tekan, saya kompres tersebut ya, sehingga tekanannya meningkat, ya, tekanannya meningkat, volumenya mengecil, ya, dan itu merupakan suatu relasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tekanannya meningkat, kemudian volumenya akan mengecil, ya. Dan kalau saya hanya mengukur atau menghitung tekanannya, maka saya sedang mengkaji termodinamika secara klasik. Tapi kalau saya lihat dari masing-masing partikelnya, tentu partikelnya ini akan bergerak dan akan mulai menekan ya bagian-bagian dindingnya, ya kan? Jadi kalau saya perbesar ini, ada satu molekul yang mulai menekan ke kanan, ke bawah, kemudian ada molekul yang menekan ke kanan, ya, ke dinding yang kanan, kemudian ada molekul yang juga menekan ke atas karena mulai ditekan oleh bagian dari piston tersebut. Kemudian saya hitung rata-ratanya nih, saya hitung rata-rata dari tumbukannya, ya. Jadi rata-rata dari tumbukan, ya, atau momentum ya, momentum dari tumbukan tersebut ya. Nah ini yang akan secara kolektif justru tentu akan menentukan dari tekanan yang kita hitung. Oke, jadi sekali lagi termodinamika klasik yang akan kita bahas di sepanjang mata kuliah ini atau di sepanjang playlist video ini adalah yang makroskopik ya, yang merupakan akibat dari gerakan partikel penyusun tanpa harus kita memperhitungkan kelakuan dari partikel tersebut. Jadi kita tinggal hitung P-nya, ya tekanannya, atau kita tinggal ukur dalam eksperimen misalkan, tanpa harus tahu bahwa ada berapa banyak nih partikel yang memiliki tumbukannya sekian, ya. Kemudian ada berapa partikel yang memiliki momentumnya sekian, ya. Sorry, bukan tumbukan harusnya, momentumnya ya berapa gitu, ya. Nah sementara termodinamika klasik, ya, kita bisa membuat grafik di sini. Ini misalkan ada sejumlah partikel, sorry, di sini harusnya adalah misalkan momentum ya, momentum, P-nya maksudnya P momentum ya, M kali V ya. Kemudian di sumbu Y-nya ada jumlah partikel gitu ya. Nah tentu tidak seragam kan, ada yang momentumnya besar, kemudian dia mungkin ada di tengah-tengah nilainya, kemudian ada juga yang lebih kecil, dia lebih tinggi ya. Nah ini adalah setiap partikel yang kita memang hitung secara statistik, berapa banyak partikel yang memiliki momentum sekian, berapa banyak yang partikel yang memiliki momentum sekian, ya. Kemudian kita ambil rata-ratanya dan ternyata ini justru menjadi satu entitas atau satu besaran atau satu properti nanti kita pelajari yang disebut sebagai tekanan, ya. Jadi kajian kita adalah termodinamika klasik, ya. Semoga contoh ini bisa membantu apa bedanya antara klasik dan statistik. Oke. Nah, selanjutnya kita mungkin akan mempelajari sama-sama nantinya di mata kuliah ini adalah aplikasi dari termodinamika ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita melihat aplikasi ini. Yang pertama adalah lemari pendingin ya. Lemari pendingin ini memindahkan kalor ya, memindahkan kalor dari dalam. Jadi memindahkan kalor dari dalam ya, karena kalau saya punya minuman yang dalam suhu ruangan atau makanan dalam suhu ruangan, saya ingin membuat dia menjadi dingin ya, dan artinya dari panas menjadi dingin ya. Sekarang kalau sudah belajar termodinamika harusnya lebih paham ya bahwa dari sesuatu yang panas menjadi dingin itu artinya kita mengambil kalor ya. Itu artinya kita mengambil kalor. Oke? Jadi ada suatu lemari pendingin ya, kotak seperti ini ya, yang alatnya cukup cukup canggih ya.
dengan zat pendingin, kemudian dengan kompresor dan sebagainya ya. Kemudian saya memiliki makanan ya dengan suhu T misalkan. Kemudian saya ingin buat makanan tersebut menjadi suhunya lebih rendah. Yang artinya saya mengambil kalor dari makanan tersebut, saya buang keluar atau ke lingkungan ya. Dan kalau kita lihat di sini T yang ada di luar sini, misalkan T luar dari kulkas tersebut atau dari lemari pendingin tersebut, kan dia lebih tinggi, betul apa tidak? Ya kan? Lebih tinggi. Katakanlah, ya misalkan kalau di rumah saya ada 25 derajat Celcius, kemudian saya punya makanan yang tadinya 25 derajat Celcius juga, ya. Kemudian saya bisa turunkan sampai sekitar, katakanlah, belasan ya, mungkin 12 sampai 15 derajat Celcius kalau di freezer yang biasa ya. Dan kalau kita lihat sama-sama, kok bisa ya dia menyalahi hukum kedua termodinamika? Betul apa tidak? Karena harusnya kalor itu mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, ya. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa ini mungkin? Ternyata kulkas ini ada dayanya, ya kan? Pastikan dia kalau kulkasnya berfungsi dengan baik ya, dia mengambil power dari luar, ya. Oleh karena itu nanti kita akan belajar sama-sama kenapa suatu alat bisa sepertinya melanggar hukum termodinamika kedua. Ya, karena itu dimungkinkan kalau ada daya dari luar, ya. Nah, ini mungkin ada cerita sedikit saja tentang aplikasi ini. Nantinya kita akan belajar lebih detail tentang lemari pendingin, ya. Kemudian yang kedua ada pressure cooker ya. Pressure cooker ini adalah alat masak yang bisa memasak dengan jauh lebih panas, jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara memasak biasa, ya, yaitu kita tutup ya dengan satu panci atau ya panci yang bertekanan tinggi sehingga kalor yang terdapat dalam panci tersebut akan jauh lebih tinggi ya. Kemudian dalam hal energi ya, pembangkit listrik tenaga yang fosil, ini ada power plant ya, tenaga fosil, kemudian bahkan sampai kajian dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan, dalam hal ini turbin angin ya. Itu juga merupakan aplikasi dari termodinamika, ya. Kemudian yang akan kita bahas juga yaitu tentang mesin mobil, ya. Ada 2 tak, kemudian ada 4 tak, ya, 2 stroke dan 4 stroke. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya, mengapa ada suatu bahan bakar yang kalau dibakar kemudian dimasukkan dalam satu mekanisme pemesinan itu bisa membuat satu benda itu bergerak, ya. Semuanya adalah aplikasi dari termodinamika, ya. Oke, nah sekarang kita bahas satu atau begitu banyak kosakata ya dan istilah dalam termodinamika. Yang pertama yang disebut sebagai sistem, yang kedua disebut sebagai lingkungan, ya, dan yang ketiga disebut sebagai batas, ya. Jadi sistem ini adalah kuantitas atau materi yang kita pelajari, ya. Jadi itu yang disebut sebagai sistem, ya. Jadi kalau saya punya satu benda, ya, satu benda atau saya buat putus-putus begini. Nah, kalau satu benda ini saya kaji ya, kemudian saya ingin tahu sifatnya, saya ingin tahu karakteristiknya, kemudian saya ingin tahu besaran-besaran termodinamikanya ya. Maka ini disebut sebagai sistem yang sedang kita tinjau ya. Itu adalah dari sistemnya ya. Kemudian yang ada di luar sistem ya, yang ada di luar sistem itu adalah lingkungan ya. Jadi lingkungan adalah suatu daerah yang berada di luar sistem, ya, atau yang disebut sebagai surroundings dalam bahasa Inggris. Oke, nah batas di antara sistem dan lingkungan atau permukaan real atau imajiner ya, itu adalah yang dinamakan sebagai batas, ya. Jadi yang garis putus-putus ini adalah batas, ya. Nah kemudian dalam analisis sederhana kita mengasumsikan bahwa batas tersebut memiliki ketebalan 0. Ya, artinya dia nggak punya tebal, dia juga tidak bermassa dan tidak bervolume, ya, untuk mempermudah analisa kita. Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam analisa yang realnya, ya tentu kita harus memperhitungkan dari batas ini. Tapi dalam kajian termodinamika yang sederhana, yang akan kita bahas di sepanjang mata kuliah ini, kita menganggap bahwa batasnya ini tidak bermassa, tidak punya ketebalan, ya, dan juga tidak bervolume. Oke, nah ada yang disebut sebagai batas yang tetap atau fix dan batas yang bergerak. Ya, kalau batas yang fix ya kita tahu sama-sama kalau ini adalah satu batas yang memang tidak berubah ya. Misalkan saya punya kotak ya kubus lah ya, kubus seperti ini.
Kemudian saya menganggap sebagai ini adalah sistem saya. Jadi ini adalah sistem. Kemudian yang di luar adalah lingkungan, ya. Lalu batas-batasnya ini fix, ya. Artinya dia rigid, ya, sebuah benda tegar lah, ya, yang memang tidak bisa bergerak, ya. Nah, ini adalah batas yang fix atau tetap, ya. Tapi boundary juga atau batas juga itu bisa merupakan batas yang bergerak. Sebagai contoh piston, ya. Jadi piston silinder misalkan seperti ini, ya. Kemudian dia memiliki satu mungkin dalam satu bentuknya bisa elipse, bentuknya bisa bulat, ya, yang bisa bergerak naik dan turun, ya. Ketika turun, ya, maka tekanan fluida di dalam piston tersebut meningkat, volumenya menurun, ya, dan kalau dia naik, maka tekanannya menurun dan volumenya meningkat, ya. Jadi batas itu bisa batas yang fix dan batas yang bergerak, ya. Nah, ini merupakan konsep yang memang harus dikuasai. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai sistem tertutup, ya, yang dinamakan sebagai kontrol massa. Nah, pada sistem ini tidak diperkenankan adanya pertukaran massa, ya. Pertukaran massa antara sistem dan lingkungan, ya. Yang boleh adalah pertukaran energi, ya. Jadi kalau dia merupakan katakanlah seperti ini, lalu saya punya piston, ya, kotak seperti ini deh, ya. Ini adalah batasnya misalkan, kemudian kanan kirinya batas, ya. Maka jika ini adalah sistem saya, ya, sistem yang memiliki massa M, ya. Kemudian di luar ini ada lingkungan, ya. Maka massa di dalam kontrol massa atau di dalam sistem tertutup ini tidak boleh berubah. Baik dia berkurang atau dia bertambah, ya. Jadi tidak diperkenankan adanya pertukaran massa. Jadi di sini saya bisa tulis pertukaran massa itu no, ya, atau ya nggak boleh ada pertukaran massa, ya, kalau dalam sistem tertutup, ya. Nah, tapi yang diperkenankan adalah pertukaran energi, ya. Jadi di sini kalau dia pertukaran energi, ya, ini diperkenankan, ya. Sebagai contoh, kalau lingkungannya memiliki suhu yang lebih rendah, ya, seperti kopi tadi, ya. Ini misalkan 25 derajat Celcius, kemudian sistem tertutupnya dia memiliki suhu 80 derajat Celcius, maka tentunya akan ada pertukaran energi atau transfer energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Tapi massanya tidak berubah. Nah, berbeda dengan sistem terbuka, ya. Kalau sistem terbuka yang dinamakan sebagai control volume, ya, jadi volumenya yang memang tidak berubah. Ya, kalau di atas kontrol massa artinya massanya tidak berubah. Nah, pada sistem ini boleh terjadi pertukaran massa dan energi antara sistem dan lingkungan, ya. Sebagai contoh adalah nozzle, ya. Nozzle seperti itu. Nozzle itu dari seperti kita mau nyiram tanaman, ya. Kita punya selang, kemudian kita ingin mempercepat fluidanya, maka kita harus memperkecil permukaan dari selang tersebut, ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini, ya. Dari satu permukaan yang lebih tinggi, ya. Maka di sini ada satu fluida yang masuk, ya, dengan satu kecepatan V1, kemudian keluar dengan kecepatan V2, ya, di mana V2-nya lebih besar daripada V1, ya. Nah, yang hijau ini adalah batasnya, ya, batas imajiner, ya, imajiner. Oke. Nah, itu. Kemudian ini juga batas yang imajiner. Batas imajiner. Ya, jadi sekali lagi batas itu boleh imajiner atau memang satu benda yang memang jadi batas, ya. But anyway, ini merupakan control volume, ya. CV atau control volume, ya. Jadi ada pertukaran massa karena fluidanya berganti, betul apa tidak, ya? Masuk di sini ada air atau gas, kemudian keluar juga ada air atau gas, ya. Tapi yang kita lihat adalah volume yang tidak berubah, ya. Oleh karena itu, boleh terjadi pertukaran massa dan energi antara sistem dan lingkungan, ya. Nah, kemudian ada satu sistem lagi nih, namanya sistem terisolasi, ya. Kalau sistem terisolasi, isolated system, dia tidak boleh terjadi keduanya, ya. Jadi pertukaran massa tidak diperkenankan,
kemudian pertukaran energi juga nggak ada, ya. Ini merupakan isolated system, ya. Nah, yang penting adalah pada analisis atau analisa engineering, ya, kita harus mendefinisikan sistem dengan jelas apakah dia terbuka, tertutup, atau terisolasi, ya. Nah, dengan pengalaman kita dapat melihat dalam aplikasi dari termodinamika, kapan kita tentukan dia sebagai sistem tertutup, kapan kita tentukan dia sebagai sistem terbuka, ya. Dan kita harus tahu pertukaran massa seperti apa dan pertukaran energi juga seperti apa, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang properti, ya. Properti atau biasa saya sebut sebagai besaran, ya. Nah, properti ini merupakan karakteristik dari sebuah sistem, ya. Itu adalah propertinya, ya. Nah, properti yang familiar misalkan ada tekanan, temperatur, volume, massa, ya. Mungkin saya tambahkan ada satu lagi, energi, ya, dengan simbol E. Ya, nah itu adalah contoh dari properti yang sering kita gunakan, ya. Nah, properti ini terbagi menjadi dua, ya. Jadi besaran atau di sini saya sebut sebagai properti, ya. Pada termodinamika menjadi dua macam, yaitu besaran atau properti, saya tulis di sini supaya nggak ketukar-tukar, intensif yang tidak bergantung massa, ya, dan ekstensif yang bergantung massa, ya. Contoh, intensif itu adalah temperatur, ya. Jadi kalau intensif, yang paling mudah untuk kita tahu besaran mana yang intensif atau ekstensif, ya. Jadi intensif itu tidak bergantung massa. Tidak bergantung massa. Ya, contoh, kalau saya punya satu fluida atau satu cairan atau satu gas yang memang memiliki suhu T, ya, mudahnya untuk kita tahu dia intensif atau ekstensif, kalau saya bagi dua, misalkan saya bagi dua nih massanya, ya, saya bagi dua, ya, ada bagian yang pertama, ada bagian yang kedua, ya. Nah, intensif itu tidak bergantung massa, artinya suhunya tentu tetap sama, ya kan? Ya contohnya kalau saya punya kopi atau teh gitu, suhunya 80, saya bagi dua, dua-duanya tetap 80, betul apa tidak? Kan dua-duanya nggak jadi 40 kan? Ya, akan sangat aneh kalau misalkan saya punya satu teh atau kopi 80, saya bagi dua dengan teman saya, kok suhunya kebagi dua? Kayaknya nggak gitu ya dalam kehidupan kita, ya. Contoh yang lain adalah tekanan. Kalau saya bagi dua, tekanannya sama, ya, dan juga rapat massa, ya, atau dalam simbol dalam Yunani itu rho, ya. Sementara besaran ekstensif adalah massa total dan volume total, ya. Dan tentu saja kalau ekstensif, misalkan saya punya V-nya adalah V seperti itu, ya. Katakanlah berapa, 1 liter, 2 liter, ya. Kemudian saya bagi dua, tentu saja ini menjadi setengah V, ini juga menjadi setengah V, ya. Jadi itu bedakan antara intensif dan ekstensif, ya. Nah, sementara itu ada yang namanya properti ekstensif, ya, yang memang per unit massa, ya, yang dinamakan sebagai volume spesifik atau energi spesifik, ya. Jadi ini yang disebut sebagai besaran spesifik, ya. Jadi volume spesifik itu adalah total volume per massa dan energi spesifik adalah total energi per massa yang biasanya disimbolkan dengan E kecil, ini disimbolkan dengan V kecil, ya. Itu nanti kita akan belajar volume spesifik, kemudian energi spesifik juga pada saat kita membahas yang hal-hal yang berkaitan dengan termodinamika, ya. Jadi itu adalah properti, ya. Sekali lagi, ada yang namanya sistem, sistem itu ada yang terbuka, tertutup, dan juga yang terisolasi. Kemudian kita udah tahu apa itu properti, yaitu karakteristik dari sebuah sistem, ya. Ya, sebagai ilustrasi sebenarnya sama aja dengan manusia, ya. Manusia itu punya karakteristik, ya. Ya, karakteristiknya dia seperti ini, ya. Itu kurang lebih sama dengan properti dari sistem termodinamika, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada yang disebut sebagai keadaan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai state, ya. Jadi, keadaan atau state dari suatu sistem termodinamika itu adalah ketika sistemnya dalam kondisi tidak berubah, ya. Nah, artinya pada suatu keadaan, ya, properti suatu sistem tersebut dapat dihitung atau diukur, ya, dan memiliki nilai yang fix atau tidak berubah, ya. Nah, itu yang disebut sebagai state, ya. Jadi misalkan kalau saya punya, sekali lagi, saya punya kotak, ya. Kemudian di dalamnya sini ada fluida, baik itu gas maupun liquid atau cairan, ya. Kemudian begitu saya ukur,
Masanya 2 kilogram. Kemudian saya ukur suhunya, misalkan 20 derajat Celcius, kemudian volumenya katakanlah 1 meter kubik, ya. Nah, begitu saya bisa menghitung semuanya, ya, dan dia memang tidak berubah, ini disebut sebagai state, ya. Nah, kalau saya panaskan, ya, saya panaskan nih, maka tentu akan terjadi perubahan, ya. Saya panaskan, dia akan terjadi perubahan, ya. T-nya misalkan jadi 30 derajat Celcius, ya. Massa dan volumenya juga akan termodifikasi, ya. Dia akan memuai juga kalau dia gas, ya. Volumenya akan semakin besar, ya. Nah, yang menarik adalah ini juga merupakan state kalau dia memang sudah tidak berubah, ya, seperti itu, ya. Nah, sementara ada yang disebut sebagai keadaan setimbang, ya. Jadi ada state atau keadaan, ada yang disebut sebagai keadaan setimbang atau dalam bahasa Inggris yaitu equilibrium state, ya. Ini merupakan suatu sistem yang dikatakan setimbang. Jadi suatu sistem dikatakan setimbang jika tidak ada potensial yang unbalance, ya. Itu. Jadi ada kata kunci yaitu potensial, ya. Nah, beberapa jenis kesetimbangan yang memang harus setimbang nih ya dalam sebuah sistem kalau kita mau bilang bahwa dia dalam keadaan setimbang, itu adalah setimbang termal, ya. Setimbang termal, sebagai contoh, kalau saya punya, ya misalkan kotak inilah ya, dari 20 dia naik jadi 30, ya kan? Nah, pada saat itu yang terjadi adalah, misalkan saya buat lagi ya, pada saat dia mulai dipanaskan, ya, tentu tidak semuanya langsung jadi 30, betul apa tidak ya? Kadang di daerah ini udah mulai 30 derajat ya, kalau ada apinya di bawah, misalkan ini ada api di bawah lah ya. Ada api di bawah ya. Kemudian yang di atasnya masih ada 25 ya, sebelah sini juga mungkin 20 ya, masih 20. Mungkin nggak 20 ya, mungkin di sini 22, di sini 24 ya, di sini 23 dan seterusnya ya. Nah, ini dikatakan belum setimbang termal. Jadi setimbang termal itu adalah ketika semuanya sudah berubah ya. Misalkan saya terus saja naikkan panasnya sampai dia mencapai kesetimbangan. Ya, artinya semuanya bernilai 30 derajat di setiap titik dari sistem yang sedang kita pelajari. Ya, itu. Kemudian kesetimbangan mekanik ya, ketika tidak ada gaya atau tidak ada tekanan ya, yang memang ya tidak berubah tekanannya ya. Jadi tekanan di masing-masing dari daerah sini ya, semua daerahnya itu semuanya sama ya. Jadi tidak dalam keadaan berubah atau dalam keadaan tidak setimbang ya. Kemudian fasa ya, fasa juga harus setimbang. Kemudian secara kimia juga harus setimbang ya. Jadi komposisi kimianya tidak boleh dalam keadaan berubah ya. Jadi misalkan kalau di dalam sini ada gas oksigen, ya udah itu hanya gas oksigen saja ya. Jadi dalam keadaan setimbang ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang postulat keadaan ya. Nah, postulat keadaan jadi kalau kita mungkin sebelum saya bahas dalam definisi postulat keadaan ya, kalau saya punya sebuah sistem seperti ini, ya, saya punya sebuah sistem dan saya ingin tahu karakteristiknya atau propertinya, misalkan ada P, saya ingin tahu V-nya, saya ingin tahu T-nya, saya ingin tahu energinya, dan seterusnya, ya. Maka, apakah saya harus tahu semua? Ya, itulah pertanyaannya ya. Apakah bisa nggak saya cuma tahu P dan saya cuma tahu T-nya saja, kemudian saya bisa turunkan yang lain, ya. Nah, ternyata bisa, ya. Cuma pertanyaannya, berapa sih besaran minimal yang harus kita ketahui untuk menurunkan besaran yang lainnya? Jadi itu adalah dasar berpikir dari postulat keadaan, ya. Karena dalam sebuah sistem karakteristiknya banyak, tapi berapa sih jumlah minimal besaran yang harus saya tahu untuk menurunkan besaran yang lainnya, ya. Jadi postulat keadaan adalah keadaan suatu sistem terkompres. Di sini ada kata kuncinya, ya, yaitu terkompres. Artinya tidak ada gaya-gaya ya, gaya-gaya lain seperti fluidanya sedang bergerak. Kemudian ada gaya listrik, ada gaya magnet yang memang menyebabkan ketidakseimbangan. Itu adalah definisi dari sistem terkompres ya. Itu dapat dideskripsikan keadaan sistem tersebut ya oleh dua properti intensif
yang saling independen. Jadi ingat, intensif adalah besaran yang kalau saya bagi volumenya tidak berubah. Yang saling independen. Ya, itu syarat untuk memperoleh keadaan dari dua besaran ini. Dia harus intensif dan saling independen, ya. Nah, dua properti dapat dikatakan independen jika salah satu propertinya diubah, yang lain dijaga konstan. Ya, itu sebagai contoh. Saya ingin tahu properti atau besaran dari sebuah sistem, ya. Yang kita tahu ada P, ada V, ada T, E, dan seterusnya, ya. Nah, saya cukup tahu dua saja, tapi syaratnya dua-duanya harus intensif dan independen. Sebagai contoh, P dan T. Ini adalah sama-sama intensif, ya, dan ekstensif. Oke, intensif dan ekstensif. Jadi, saya bisa meningkatkan T-nya, jadi T-nya ditingkatkan dengan tetap mempertahankan nilai P-nya. Ya, itu adalah definisi dari independen. Jadi, tidak saling mempengaruhi secara langsung. Ya, seperti itu. Ya, sebagai contoh. Kalau saya tahu P dan T-nya, maka saya bisa turunkan P-nya, ya, atau volumenya. Dengan cara, ya, rumus yang mungkin kita udah pelajari sama-sama di SMA, yaitu ya rumus Boyle-Gay-Lussac, ya, di mana PV per T sama dengan konstan, ya. Jadi itu syaratnya. Untuk memperoleh besaran dari sebuah keadaan atau properti dari sebuah keadaan, itu harus minimal kita harus tahu dua properti yang intensif dan yang independen. Ya, itu merupakan contoh dari ini, ya. Nah, contoh lainnya adalah P dan specific volume, bukan volume, ya. Jadi P tekanan, harusnya bukan P dan V, ya. Mereka saling mempengaruhi, ya. Jadi kalau P dan V ini tidak saling independen, ya. Tapi yang saling independen lain itu adalah ini tidak saling independen, ya. Tadi saya lupa, tidak saling independen. Ya, kenapa ya? Kalau P-nya saya naikkan, V-nya juga pasti ikut berubah, ya. Nah, maksud saya tambahan contoh untuk yang intensif dan independen itu adalah T dan specific volume, ya. Ini pun sama, ya. T-nya saya tingkatkan, volumenya bisa tetap saya jaga, ya. Ya, sebagai contoh, saya punya bejana, ya, kotak atau silinder, saya panasin dia, ya. Tapi saya jaga supaya volumenya ini tidak berubah. Jadi kalau dia gas, tentu dia akan mulai panas, ya, tapi saya bisa jaga nih volumenya konstan, ya. Sampai suatu kadar tentunya, ya, sebelum ya batasnya menjadi rusak, ya. Seperti itu. Nah, itu adalah postulat keadaan. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai proses dan siklus, ya. Proses dan siklus. Jadi proses ini adalah perubahan suatu sistem dari suatu keadaan setimbang ke keadaan setimbang lainnya. Misalkan, ya, kalau saya gambar dulu deh, ya. Saya punya dua properti dalam satu atau dalam sumbu XY, ya. Misalkan ini properti 1, ini properti 2. Ya. Biasanya properti 1 ini volume, properti 2 ini tekanan, ya, atau sebaliknya, ya. Ya. Bisa P, bisa V, ya, bisa P, T, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kalau saya gambarkan di sini, ya, dia memiliki misalkan P1, P1, kemudian di sini ada P2, P2, ya. Kemudian dia berproses, ya, seperti ini. Nah, misalkan lengkung, ya, kemudian dia bisa lurus seperti ini berubahnya, bisa begini, ya, ada banyak jalur, ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ternyata beda jalur itu atau yang disebut sebagai path atau jalur, ya, itu bisa menyebabkan perbedaan karakteristik dari sistem, dalam hal ini kerja yang dihasilkan, ya. Nah, itu nanti di bahasan kuliah atau video selanjutnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah keadaan setimbang 1, ini adalah state 1, kemudian dia berubah menjadi state 2. Seperti itu, ya. Jadi ini contohnya, ya. Jadi itu adalah disebut sebagai proses, ya, dan rangkaian keadaan. Jadi, kenapa disebut rangkaian keadaan? Karena kalau dia ada di jalur tengah ini, dia melewati setiap titik setimbang, betul apa tidak? Ya kan? Dia melewati setiap titik setimbang nih yang kecil-kecil itu, ya. Jadi
Itu adalah rangkaian keadaan yang dilewati sepanjang proses, yaitu jalur ya. Ini bisa disebut jalur 1, jalur 2, jalur 3, yang masing-masing melewati proses-proses atau state-state yang kecil-kecil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada satu proses yang akan menjadi asumsi dari diskusi kita di termodinamika ini, yaitu proses kuasi-statik ya. Nah, ini butuh pemahaman ya, kalau kalian baru pertama kali mendengar ini. Jadi proses kuasi-statik atau kuasi-setimbang itu adalah proses yang berlangsung sangat lamban, di mana sistem dapat berubah secara internal, sedemikian hingga semua bagian pada sistem tersebut berubah bersamaan. Ya, sebagai contoh, kalau saya punya piston ya, misalkan pistonnya ngadep ke kanan sekarang ya, beda sedikit ya. Di sini ada batas yang bisa bergerak, ya. Kemudian saya tekan, ya. Maka begitu saya tekan, partikel yang ada di ujung sini, dia akan menekan, ya kan? Partikel yang ada di sini mungkin dia juga akan menekan sebelah sana, ya. Maka nilai P, ya, atau momentum dari partikel ini, ya, atau tekanan dari dinding di sebelah sini, ya, antara partikel dan juga dinding, ya, itu mereka berubah secara lamban, ya. Artinya P-nya berubah, ya, kemudian masing-masing dari partikel juga yang lain menyesuaikan, ya. Nah, begitu menyesuaikan sehingga prosesnya lamban, tidak cepat, sehingga P-nya berubah, kemudian volumenya berubah, dan mereka tidak saling mendahului, ya. Jadi itu bedanya, ya, antara proses yang cepat atau proses yang kuasi-statik, ya. Jadi setiap properti yang berubah itu tidak saling mendahului. Begitu salah satu properti berubah, ya, secara internal sistemnya menyesuaikan dengan properti yang lainnya. Ya, sebagai contoh, saya perbesar gambar yang ini ya. Kalau ini dari keadaan 1, ini ke keadaan yang kedua, ya. Kemudian ini ada prosesnya, katakanlah yang lurus ya, supaya mudah. Ini adalah prosesnya, ya. Nah, bukankah di setiap proses ini, arahnya mungkin ke sini ya. Bukankah di setiap proses ini kita memiliki keadaan-keadaan yang kecil-kecil, ya kan? Katakanlah keadaan 1A, 1B, dan seterusnya nih, ya. Nah, di setiap keadaan ini tentu dia punya properti juga. Dia punya P, P, dan T-nya juga. Di sini juga sama. Dia punya P, P, dan T juga, ya. Nah, setiap besaran ini berubah, ya. Misalkan ya ini P aksen, ini P double aksen, aksen, double aksen, ya. Dia berubah, ya, tapi tidak saling mendahului, ya. Tidak ada yang lebih cepat dibandingkan yang lain, ya. Jadi begitu tekanannya berubah, volumenya juga berubah, T-nya juga dia ikut berubah, ya. Nah, proses ini merupakan proses yang asumtif, ya, atau asumsi, ya, yang memang dalam kehidupan nyata tidak banyak kita temui. Tapi dalam hal proses kuasitatif yang ada di termodinamika ini kita gunakan asumsinya, ya. Untuk apa? Untuk menghitung efisiensi maksimal. Nanti kita akan pelajari ya di bab-bab selanjutnya, ya. Nah, contoh beberapa tipe proses yang mungkin kita udah pernah pelajari juga di SMA. Ada yang disebut sebagai isotermal, yaitu T-nya konstan. Isohorik itu adalah V-nya konstan, ya. Ada yang disebut sebagai isobarik atau P-nya konstan, ya. Atau adiabatik, ya. Jadi tidak ada pertukaran atau tidak ada perubahan pada kalor, ya. Jadi tidak ada kalor yang mengalir, ya. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah proses isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik, ya. Oke. Seperti itu, ya. Maka ini yang mungkin akan kita pelajari di sepanjang mata kuliah ini, ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan proses juga itu adalah siklus, ya. Siklus adalah sebuah sistem yang memang begitu dia melewati sebuah serangkaian proses, ya, yang keadaannya kembali ke keadaan semula, ya. Jadi kalau saya buat lagi di sini, ya, sumbu X itu biasanya adalah V, sumbu Y itu biasanya adalah P, ya. Pressure dan volume, ya. Ini misalkan keadaan pertama, kemudian dia pindah ke keadaan kedua, kemudian dia pindah ke keadaan ketiga, ya. Kemudian dia pindah lagi, berbalik lagi ke keadaan yang pertama, ya. Nah, ini disebut sebagai siklus, ya. Ini proses pertama, kemudian agak miring sedikit proses kedua, ya. Kemudian kembali lagi ke sini. Saya kembali lagi ke.
Nah, saya buat garis baru, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai siklus. Siklus. Ya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 kembali lagi ke 1 ya. Nah, ini disebut sebagai siklus. Nah, nanti kita akan belajar juga banyak siklus termodinamika ya, yang memang menjadi ciri dari beberapa aplikasi atau engine yang kita akan pelajari, seperti siklus mesin uap, kemudian siklus mesin pendingin ya. Itu merupakan contoh-contoh siklus-siklus yang akan kita pelajari nanti ya. Oke. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu tentang hukum ke-0 termodinamika ya. Jadi hukum ke-0 termodinamika ini menarik ya. Kenapa sih ada hukum ke-0 ya? Karena ada hukum pertama, kemudian ada hukum kedua yang tadi kita udah diskusikan di sebelum ya slide yang ini ya. Kenapa sih ada hukum ke-0? Nah, ternyata hukum ke-0 ini ditemukan, mungkin bukan ditemukan ya, diformulasikan oleh para ilmuwan ya. Itu jauh setelah hukum pertama dan hukum kedua ya. Jadi saking jauhnya ya, bahkan saking jauhnya nih ya, itu sampai 50-an tahun ya. Jadi hampir setengah abad, hukum satunya udah ada, hukum duanya udah ada, ternyata ada hukum ke-0 nih yang dirasa jauh lebih fundamental dibandingkan hukum 1 dan hukum 2. Makanya disebut sebagai hukum ke-0 ya, seperti itu. Nah, hukum ke-0 ini berbicara atau punya definisi atau punya formulasi demikian. Jika terdapat dua benda yang setimbang termal dengan benda ketiga, maka kedua benda tersebut setimbang termal. Ya, sebagai contoh, kalau saya punya satu benda, ya, misalkan kotak seperti ini, ya, kemudian punya benda satu lagi, ya. Oke, saya punya satu lagi, ya. Misalkan ini B, ya, kemudian yang ini adalah A, ya. Kemudian A dan B ini setimbang dengan benda C, ya. Timbang dengan benda C, ya. Saya buat kotak lagi. Ya, kurang lebih begini ya. Nah, ini adalah C, ya. Jadi, jika A dan C setimbang termal, artinya suhunya sama kan? Ya. Kemudian B dan C setimbang termal juga, ya, maka A dan B setimbang termal. Nah, mungkin kalian mikir sampai di sini ya, oh ya tentu saja ya, jika A dan C itu suhunya sama atau setimbang termal, B dan C setimbang termal, well obviously A dan B setimbang termal. Nah, kenapa harus diformulasikan? Nah, itulah pentingnya ya, ada satu hukum ya, ada satu fenomena yang memang lebih fundamental tuh ya, yang memang kelihatannya kok ya wajar-wajar saja ya, tapi mereka menamakannya, para ilmuwan menamakannya sebagai hukum ke-0 ya. Nah, konsep temperatur sebetulnya, jadi ini berkaitan dengan hukum ke-0 ya. Dalam aplikasinya, konsep temperatur atau alat ukur suhu itu adalah dua benda dalam keadaan setimbang termal jika kedua benda tersebut memiliki temperatur yang sama ya. Nah, mungkin kalian juga mikir di sini ya. Ya iya ya, kalau saya punya dua benda setimbang termal, dua-duanya punya temperatur yang sama ya. Tapi itu adalah cara berpikir pertama kali manusia bisa mengukur suhu dengan menggunakan satu alat ya. Jadi kalau saya punya satu benda ya, kemudian saya celupkan termometer ya, maka termometer ini akan mulai mengukur ya dengan skalanya T misalkan dalam satuan derajat Celcius ya. Maka saya bisa tahu temperatur dari zat ini ya, atau sistem dengan melihat temperatur dari termometer ya, dan mereka dibuat atau ya secara hukum ke-0 termodinamika ini termometer tersebut memiliki suhu yang sama dengan sistem tersebut ya. Oleh karena itu, pengukuran suhu yang selama ini kita lakukan itu merupakan salah satu aplikasi dari hukum ke-0 termodinamika ya. Ya, walaupun ini terlihat simple ya, tapi harus dimengerti bahwa ini merupakan salah satu hukum yang memang penting ya. Saking pentingnya ditemukan jauh setelah hukum 1 dan hukum 2 sehingga dinamakan hukum ke-0 termodinamika ya. Oke, sekian untuk kuliah di hari ini, di video ini maksud saya, dan semoga teman-teman semua atau siapapun yang menonton video ini juga bisa mengerti
konsep dasar, kosakata, dan juga banyak istilah dalam termodinamika. Oke, sampai ketemu di kuliah atau di video selanjutnya.